Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semuanya? Dalam video ini saya akan memaparkan materi tentang persamaan logaritma. Tapi untuk memulai materi tersebut ada beberapa tujuan dari pembelajaran dalam video ini. Bisa adik-adik baca. Kemudian KD atau kompetensi dasar pada materi ini adalah 3.1, yang mana KD-nya berbunyi mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya. Nah, untuk masuk ke materi persamaan logaritma, adik-adik harus memahami terlebih dahulu materi prasyarat. Dalam materi tersebut ada beberapa yang harus kalian pahami. Yang pertama yaitu tentang unsur-unsur dari logaritma, kemudian yang kedua adalah sifat-sifat dasar dari logaritma. Sebelum masuk ke sifat-sifat logaritma, kita akan mencari terlebih dahulu apa itu logaritma. Oke, jadi begini. Pertama saya akan kasih pengantar terlebih dahulu. Jadi begini, misalkan ada 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan berapa? Oke, 8 hasilnya ya, betul. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ini kalau ditulis menggunakan perpangkatan bilangan. Perpangkatan bilangan ini bisa kita tulis dalam bentuk logaritma seperti ini. 2 logaritma 8 sama dengan 3. Nah, ini perhatikan perbedaan posisinya. Ini posisi 3, kalau di perpangkatan ini 3 ini sebagai pangkat. Nah, kalau di logaritma posisi 3 ini sebagai hasil dari logaritma. Kemudian 8 ini pada perpangkatan ini sebagai hasil dari perpangkatan. Kalau pada logaritma 8 ini namanya numerus. Oke, namanya numerus. Oke. Berbeda ya. Istilahnya berbeda, kalau pada logaritma namanya numerus, kalau pada perpangkatan namanya hasil perpangkatan. Kemudian 2 ini kalau pada logaritma namanya basis atau bilangan pokok. Kalau pada perpangkatan juga sama, namanya bilangan basis atau bilangan pokok. Jadi di sini ada 2 perbedaan, yaitu posisi numerus dan hasil logaritma 3 dan 8. Ini namanya istilahnya berbeda pada perpangkatan dan logaritma. Atau kalau misalkan dibaca biar gampang gini, 2 pangkatkan berapa biar hasilnya 8. Nah, berapa pangkatnya? Pangkatnya 3. Nah, itu cara membaca yang paling gampang. Kemudian cara membacanya yang sebenarnya itu seperti ini. Logaritma 8 basis 2 sama dengan 3. Oke, itu yang sebenarnya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke sifat-sifat dari logaritma. Ini ada 8 sifat. Mungkin kalian menjumpai sifat yang lebih dari 8 di buku-buku yang lain, tapi dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 8 sifat logaritma. Yang pertama ada sifat logaritma 1 basis A sama dengan 0. Dari mana kok dapatnya 0? Nah, perhatikan, A pangkat berapa biar hasilnya 1, ya kan? Ada pada permukaan kan kalian sudah pelajari bahwa A, bilangan A kalau pangkat 0 itu sama dengan 1, ya kan? Dengan catatan A nya ini bukan 0, A nya bukan 0, A pangkat 0 sama dengan 1, maka ditulis dalam bentuk logaritma, jadinya logaritma 1 basis A sama dengan 0 nih. Oke. Kemudian yang nomor 2 atau sifat yang kedua yaitu logaritma A basis A sama dengan 1. Nah, dibaca A pangkatkan berapa biar hasilnya A, ya pangkatnya 1. Ditulis dalam perpangkatan bagaimana?
A pangkat 1 sama dengan A. Nah, seperti itu. Kemudian sifat yang ketiga, logaritma B basis A ditambah logaritma C basis A sama dengan logaritma B kali C basis A. Nah, perhatikan perubahannya atau posisinya di sini. Ini B dan C sebagai numerus, kemudian basisnya sama-sama A. Ya, maka ditulis B dan C-nya itu nanti dikalikan, tapi basisnya syaratnya harus sama. Basis A-nya itu harus sama. Kemudian sifat yang keempat hampir mirip. Jadi 4 dan 3 atau 3 dan 4 ini hampir mirip. Perbedaannya hanya pada tanda operasinya. Kalau itu ada pengurangan, kemudian ada penjumlahan. Kalau penjumlahan itu hasilnya perkalian, tapi kalau pengurangan itu berubah menjadi pembagian. Oke. Kemudian sifat yang nomor 5, perhatikan. Pangkat dari basis adalah n, pangkat dari numerus adalah m. Maka nanti perubahannya adalah pangkatnya numerus dibagi dengan pangkatnya basis, kemudian kalikan logaritma b basis a. Ini posisinya sama, cuma bedanya pada pangkatnya numerus diletakkan sebagai pembilang, kemudian pangkatnya basis diletakkan di bawah atau penyebut. Kemudian sifat yang nomor 6, logaritma b basis a itu bisa kita ubah menjadi logaritma b basis b dibagi logaritma a basis b juga. Dengan p ini sembarang bilangan selama bilangan tersebut masih termasuk dalam himpunan bilangan real. Kemudian sifat yang nomor 7, perhatikan. Logaritma b basis a dikalikan dengan logaritma c basis b. Perhatikan antara numerus logaritma yang sebelah kiri dengan basis logaritma yang sebelah kanan. Kalau ada kesamaan seperti ini, nilai numerus dan juga nilai basisnya sama, maka ini kayak melebur gitu, kayak hilang gitu. Kemudian sisanya adalah basis A, sisanya itu basis A dan juga numerus C gitu. Perhatikan perubahannya di sini. Di sini logaritma C basisnya A. Oke, ya. Nah, kemudian yang terakhir sifat yang ke-8, logaritmanya ini sebagai pangkat. Jadi ada bilangan A dipangkatkan dengan logaritma B basis A sama dengan B. Kenapa bisa seperti itu? Coba kita tulis sebagai perpangkatan coba. Untuk membuktikan secara cepat, kita tulis ini sifat logaritma ini bukan sebagai perpangkatan tapi sebagai logaritma. A pangkat A logaritma B basis A sama dengan B. Nah, berarti B ini sebagai hasil perpangkatan. Kalau di logaritma, B-nya ini sebagai numerus. Nah, berarti nulisnya gini, basisnya tetap yaitu A, basisnya A, kemudian logaritma numerusnya mana? Nah, itu numerusnya ya, hasil perpangkatnya sebagai numerusnya kita tulis B. Nah, pangkatnya berapa? Pangkatnya adalah di sebelah kita tulis sebelah kanan, jadi logaritma B basis A. Jadi sama, kiri dan kanannya itu sama. Pangkat ini perpangkatan kita ubah ke dalam bentuk logaritma, ternyata hasilnya sama-sama. Oke, logaritma B basis A. Baik, untuk materi selanjutnya setelah kita mempelajari sifat-sifat dari logaritma, kita berlanjut ke persamaan logaritma. Oke, jadi untuk persamaan logaritma ini ada 5 bentuk, tapi untuk kali ini kita hanya membahas 2 bentuk saja. Bentuk pertama yaitu ada basis A logaritma dengan numerusnya fx sama dengan A
logaritma P. Oke, ini bentuk yang pertama. Nah, di sini ada dua numerus yang berbeda, akan tetapi basisnya sama. Ketika ada basisnya sama, maka bisa langsung ditentukan fx-nya. Jadi fx sama dengan P dengan syaratnya adalah fx itu tidak boleh bilangan negatif. Jadi fx itu harus bilangan positif atau lebih dari 0. Oke. Sekarang kita coba ke contoh soal. Jadi ada contoh begini. Contoh soalnya adalah 6, basisnya 6, logaritma dengan numerusnya adalah 2x dikurangi 3. Oke. Sama dengan 6 logaritma 7. Oke. Seperti yang sudah tadi saya katakan bahwa ketika ada basis yang sama dari dua persamaan ini, maka langsung saja operasikan numerusnya. Jadi karena ini sama-sama 6, maka langsung saja 2x dikurangi 3 sama dengan 7. Oke, begitu ya. Nah, kemudian ini bisa kita langsung selesaikan. Jadi 2x sama dengan 10, maka x sama dengan 10 per 5, x sama dengan 2. Nah, ini harus kita uji dulu, karena tadi syarat fx, syarat numerus itu tidak boleh bilangan negatif, harus lebih dari 0. Maka x kita ujikan ke persamaan yang memiliki x ini. Nah, berarti 2x dikurangi 3, ini ganti x-nya dengan 2 menjadi 2 dikali 2 dikurangi 3. Hasilnya adalah 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Oke, karena ini satu positif, maka himpunan penyelesaian dari x adalah 2. Oke, itu untuk bentuk persamaan logaritma yang pertama. Sekarang persamaan logaritma yang kedua, yaitu ada A, basisnya A, logaritma fx sama dengan B, logaritma fx. Oke, di sini ada perbedaan. Kalau tadi yang sama itu adalah basisnya, sekarang letak perbedaannya justru ada di basisnya. Tapi sekarang persamaannya ada di numerusnya. Oke. Jika ada bentuk persamaan yang semacam ini, maka ada beberapa syaratnya, yaitu A itu tidak boleh sama dengan B. Artinya basis di A ini tidak boleh sama dengan B. Kemudian nilai fx, nilai dari fx itu harus sama dengan 1. Oke, kita coba ke contoh soal ya. Oke, kita carikan soal yang agak mudah dulu biar kalian bisa memahami dengan mudah. Oke, jadi kalian juga bisa simak di dalam buku LKS di halaman 59. Di situ ada soal, contoh soalnya adalah contohnya 3, basisnya 3, logaritma dengan numerusnya 4x dikurangi 7 sama dengan basis 5 logaritma 4x dikurangi 7. Oke, sebelum kita kerjakan, kita lihat dulu apakah syarat-syaratnya tadi sudah terpenuhi. Syarat yang pertama yaitu A tidak boleh sama dengan B. Ini basis A, ini basis B. Di situ 3, di sini 5. Oke, syarat pertama sudah terpenuhi. Kemudian syarat yang kedua, nilai fx harus sama dengan 1. Nah, ini yang harus kita cari. Oke. Selanjutnya, karena tadi nilai fx itu harus sama dengan 1, maka 4x dikurangi 7 itu harus sama dengan 1. Oke.
berarti 4x sama dengan 4x sama dengan 8, maka x-nya sama dengan 2. Sekarang kita uji apakah ini benar. Karena ini bilangan positif, kita uji langsung saja. 4x dikurangi 7, kita ganti x-nya dengan 2, hasilnya adalah 8 dikurangi 7 sama dengan 1, maka x-nya adalah 2. Selesai. Baiklah, itu tadi video yang saya paparkan. Untuk kegiatan selanjutnya adalah diskusi, bisa melalui grup WhatsApp masing-masing di kelas 10 MIPA 3. Kemudian juga bisa dilakukan diskusi di Google Meet. Baik, itu tadi video yang sudah saya paparkan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.